Setelah kabur dari Minwoo dan masuk ke dalam mobil Kang Taemu, Hari berpura-pura mau bilang jika ia benar-benar tidak mau menikahi Kang Taemu. Ia mengatakan tidak suka dengan semua yang ada pada diri Kang Taemu, termasuk wajah Kang Taemu mirip seperti burung yang ada di zaman purba bernama burung Archaeopteryx. Lalu ia pun lari dari mobil itu. Kang Taemu sendiri penasaran seperti apa burung Archaeopteryx itu sehingga Sung Hun membantunya mencari lalu memperlihatkan gambarnya yang menurut Sung Hun burung itu memang mirip dengan wajah Kang Taemu. Malam itu Hari dan Yongsu minum bersama. Yongsu bercerita jika ia jatuh cinta dengan seorang pria dan pria itu sering lewat di jalan tersebut. Maka dari itu ia mengajak Hari minum di tempat itu. Namun karena asik bercanda, Yongsu tak menyadari jika Sung Hun baru saja lewat. Kemudian mereka pulang ke rumah Hari dalam keadaan mabuk sehingga dimarahi oleh ibunya Hari. Di pagi harinya Taemu mendapat pesan dari Yongsu. Yongsu mengatakan kalau ia ingin segera bertemu dengan Kang Taemu sehingga Taemu merasa percaya diri kalau Yongsu tergila-gila kepadanya. Padahal ini adalah rencana Hari dan Yongsu karena Yongsu ingin mengatakan yang sejujurnya kepada Taemu bahwa ia sudah menyewa orang lain untuk datang ke kencan buta tempo hari. 아버지에 대한 반항심으로 차버리기엔 그렇게 째려보시니까 진짜 시조새다는 거. 시조새 좀 그만해. Ketika menuju ke kantornya, Hari tak sengaja kembali berpapasan dengan Kang Taemu. Karena panik dan buru-buru ingin menghindarinya, ia malah terpeleset lalu tak sengaja melemparkan sandalnya yang ternyata mengenai wajah Kang Taemu hingga hidungnya berdarah. Merasa tidak terima, Kang Taemu pun mengejar Hari. Namun aksi kejar-kejaran berakhir di sebuah lift dan Hari pun tertangkap. Hari mengatakan ia kabur karena ia sangat takut sudah membuat hidung bosnya sendiri mimisan dan ia meminta maaf. Saat itu, Kang Taemu melihat keringat menetes dari wajah Hari karena sudah berlari cukup jauh tanpa memakai alas kaki. Melihatnya seperti itu, ia menjadi kasihan. Terlebih Taemu juga tahu kalau pegawai yang ia kejar adalah Shin Hari yang pernah mengajukan proposal yang menarik. Sehingga Kang Taemu memuji kinerja Shin Hari meskipun tingkah pegawainya itu sangat aneh. Malam harinya ketika Yongsu ingin bertemu dengan Kang Taemu, tak sengaja mobilnya tergores oleh mobil Kang Taemu. Awalnya ia mau marah, namun setelah melihat Sung Hun keluar dari mobil, senyum sumringah langsung keluar dari wajahnya. Ia lalu memberikan kartu namanya kepada Cha Sung Hun. Ketika membaca namanya, Sung Hun langsung sadar kalau nama yang tertera di kartu nama itu adalah Jin Yongsu. Tapi anehnya, wajah Yongsu berbeda dengan wanita yang ditemui oleh Kang Taemu tempo hari. Akhirnya kesalahpahaman itu bisa dijelaskan oleh Yongsu. Namun Kang Taemu merasa tidak terima karena Yongsu dan temannya sudah membuang-buang waktunya sehingga ia meminta Yongsu yang palsu untuk segera menemuinya dan meminta maaf. Sementara Sung Hun tampak sangat kecewa setelah ia tahu kalau wanita yang ia lihat di minimarket tempo hari ternyata adalah Yongsu yang sudah dijadwalkan kencan buta dengan Kang Taemu. Untuk menghilangkan rasa stresnya, Kang Taemu membersihkan rumah Sung Hun. Selain itu, ia juga memasak makanan untuk kemudian disantap bersama. Meskipun terlihat aneh, tapi itulah cara Taemu menghilangkan stres karena di masa stresnya, ia tetap ingin produktif dan tak mau membuang waktu percuma. Di pagi harinya, Yongsu lalu menemui Hari dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Dengan black card yang dimilikinya, Yongsu membelikan Hari pakaian dan membawanya ke salon. Hari merasa make up yang ia kenakan terlalu tebal, tapi karena Yongsu yang meminta, ia hanya pasrah saja. Mereka berdua pun duduk di sebuah restoran dan Yongsu mengatakan yang sejujurnya bahwa Kang Taemu ingin menemuinya supaya Hari meminta maaf. Hari mau protes kepada Yongsu, tapi mau bagaimana lagi? Kalaupun Yongsu jujur sejak awal, pasti Hari tak akan mau menemui Taemu. Karena merasa panik melihat Kang Taemu datang, Shin Hari tak sengaja menjatuhkan kupon ayam goreng yang sayangnya yang memungutnya malah Kang Taemu. Hari mengatakan kalau itu adalah dari restoran kecil milik ayah dan ibunya. Di situ ia pun berterus terang kalau ia dibayar oleh Yongsu sebanyak 800.000 won atau setara dengan 10 juta rupiah. Ia menjelaskan seperti apa situasinya, tapi Kang Taemu tidak mau terima. Menurut Kang Taemu, berpura-pura menjadi orang lain merupakan sebuah penipuan. Hari meminta maaf dan akan mengganti kerugian yang Taemu dapatkan. Meskipun bukan uang ataupun barang berharga, tapi Hari berjanji akan membantu sekuat kemampuannya. Ia pun menarik kembali perkataannya kalau Kang Taemu seperti burung di zaman purba dan berterus terang kalau kata itu hanya terlintas saja di pikirannya tanpa maksud melukai Taemu. Namun ia masih belum berani jujur siapa namanya dan mengatakan kalau nama aslinya adalah Shin Geum-hee.
Di rumah Kang Taemu berterus terang kepada kakeknya kalau ia tak akan jadi menikah dengan Yongsu. Hal itu membuat Sung Hun harus mengatur ulang jadwal kerja Kang Taemu karena kakeknya ingin Taemu berkencan buta lagi dengan 19 wanita yang tersisa. 결국 이렇게 나오시겠다. Berbagai wanita yang bertemu dengannya ternyata tak ada yang membuatnya tertarik. Intinya, semua wanita kaya itu terlihat kaku dan hanya menonjolkan kelebihan mereka saja untuk mendapatkan ketampanan Kang Taemu. Tak ada yang lebih menarik dari Yongsu palsu. Dia tidak membosankan dan selalu memberikan kejutan tak terduga dari setiap tingkah lakunya. 11 wanita sudah didatangi namun belum juga didapatkan seorang pun yang pas. Kakeknya meminta Kang Taemu untuk menemui 9 kandidat yang tersisa, di mana salah satu dari mereka ada yang tinggal di Jepang dan di Swiss. Karena sudah terbayang betapa lelahnya jika harus menemui semua wanita itu, Taemu pun mengatakan kepada kakeknya kalau ia sudah memiliki wanita pilihannya sendiri dan ingin segera menikahinya. Mendengar hal itu, kakek sangat senang dan ingin supaya Kang Taemu segera mengatur jadwal pertemuan dengan wanita itu. Di lain waktu, Sung Hun bertanya-tanya mengapa Taemu berbohong kepada kakeknya, padahal sebenarnya ia sama sekali tak memiliki kekasih. Taemu mengatakan kalau ia akan meminta pertanggungjawaban dari orang yang sudah menyebabkan kekacauan ini, yang tak lain adalah Shin Hari. 신금이 출세가 어딘데요? Taemu pun langsung menghubungi Hari dan mereka bertemu. Taemu ingin supaya Shin Hari menjadi kekasihnya dan berpura-pura akan menikah di hadapan kakeknya Kang Taemu. 나랑 연애합시다. 결혼을 전제로. Hari langsung menolak keinginan itu karena ia sudah tak mau terlibat dalam kebohongan apapun lagi. Taemu berterus terang kalau ia tak bisa menemukan wanita manapun yang pintar akting seperti Shin Hari. Selain itu, Hari sudah berjanji akan membantu sekuat kemampuannya. Tak hanya itu, Taemu juga akan membayar 2 kali lipat dari yang diberikan oleh Yongsu kepada Hari setiap kali ia bertemu dengan kakeknya nanti, sehingga Hari ternganga mendengar tawaran tersebut. 그것도 할아버지 만날 때만. 결정했습니까? Namun meski demikian, Hari masih ingin mempertimbangkan jawabannya meskipun bayarannya cukup besar. 그거 빈말이었습니까? 본인 힘으로 도울 수 있는 일이 있다면 돕겠다면서요. Belum puas dengan jawaban Shin Hari, Taemu mendatangi Hari lagi di rumahnya. Hari sangat kaget karena Taemu tiba-tiba ada di depan rumahnya tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Ia pun langsung merias wajah supaya Taemu tidak mengenalinya. Taemu memberikan surat kontrak dan profilnya supaya Hari bisa menghafalnya sebelum bertemu dengan kakeknya. Hari pun menegaskan kalau ia tak akan mengambil pekerjaan itu. Meski dalam hatinya sangat ingin, namun masalahnya Taemu adalah bos di perusahaannya dan ia takut suatu hari nanti ketahuan kalau ia adalah Shin Hari, bukan Shin Geum-hee. 나 몰라라 내빼겠다는 거예요? 정말로 못할 만한 사정이 있어서 그래요. Episode ditutup oleh kedatangan adiknya Shin Hari yang tak terduga. Karena takut dipergoki olehnya, Shin Hari mendorong Kang Taemu sampai mereka berdua jatuh dan terjadilah